Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perkembangan ERP. Sebelum memasuki materinya, akan saya perkenalkan beberapa anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Izanur Zahra Ma'arif dengan NIM 2018-53022. Kemudian ada Reta Mandaryani dengan NIM 2018-53023. Kemudian ada Muhammad Narawi, saya sendiri dengan NIM 2018-53026. Dan yang terakhir ada Rafika Ainun Naim dengan NIM 2018-53030. Materi yang pertama yaitu pengertian ERP atau Enterprise Resource Planning. Menurut beberapa para ahli, yang pertama seperti menurut Wijaya pada tahun 2012, Enterprise Resource Planning adalah suatu aplikasi terintegrasi yang menjadi kerangka untuk mengubah dan membantu proses pembangunan fondasi sistem informasi di dalam suatu organisasi, baik terimplementasi dalam skala besar maupun bertahap. Kemudian menurut Romney dan Steinberg pada tahun 2016, Enterprise Resource Planning atau ERP adalah suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi, seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, dan manajemen persediaan ke dalam suatu sistem. Kemudian menurut Susanto pada tahun 2004, Enterprise Resource Planning adalah software paket terintegrasi yang dirancang untuk memberikan integrasi yang lengkap terhadap seluruh data yang terkait dengan sistem informasi perusahaan. Kemudian ERP menurut kelompok kami yaitu sebuah software information system dengan konsep yang berisi perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang ada di perusahaan agar dapat digunakan secara optimal dan mencapai tujuan. ERP sendiri berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan data, dan memberikan informasi yang diperlukan perusahaan. Keberhasilan konsep ERP dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh adanya teknologi yang memadai di perusahaan tersebut. Teknologi tersebutlah yang akan digunakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengelola database perusahaan. Dan untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rafika Ainun Naim. Perkembangan ERP. Sebelum ERP, namanya MRP yang pertama, yaitu Material Requirement Planning pada tahun 1960. Konsep MRP cikal bakal dari ERP pada tahun 1960 dengan menggunakan Bill of Material yang berupa daftar kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Fungsinya digunakan untuk mengelola persediaan bahan baku, mengurangi kekurangan bahan baku, mengurangi biaya pembelian, dan memperbaiki ketepatan waktu penyerahan barang pelanggan. Penggunaan MRP terbatas pada perencanaan dan penjadwalan, sistem informasi, keuangan, dan produksi, sehingga belum bisa digunakan pada bagian penjualan, teknik, dan perekayasaan. Sebagai perencanaan berbasis komputer untuk membantu bagian bahan baku dan produksi untuk melaksanakan tugasnya. Perkembangan ERP, MRP atau Material Requirement Planning pada 1960 dirancang agar dapat menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, produk apa yang akan dibuat? Yang kedua, apa yang diperlukan untuk membuat produk tersebut? Yang ketiga, apa yang sudah dimiliki? Dan yang keempat, apa yang harus dibeli? Closed Loop MRP 1970. Pada tahun 1970, proses MRP dihubungkan dengan fungsi bisnis yang menghasilkan sistem baru berupa manufacturing resource planning. Sistem tersebut mendukung perencanaan dan membantu menjalankan rencana pekerjaan hingga ke penjualan dan produksi, penjadwalan, perkiraan order konsumen, dan analisis sumber daya tingkat atas. Karakteristik dari closed loop MRP terdiri atas alat untuk menyelesaikan masalah prioritas, menyediakan fungsi timbal balik dan eksekusi keperencanaan,
rencana dapat diubah atau diganti jika diperlukan dengan menjaga agar prioritas tetap akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Beta. Perkembangan ERP ketiga adalah Manufacturing Resource Planning atau MRP2 1980. Pada tahun 1980, closed loop MRP berkembang menjadi MRP2 dengan konsepnya yaitu penyatuan kebutuhan material atau MRP dan kebutuhan sumber daya untuk proses produksi. MRP2 hampir mirip dengan closed loop MRP dengan tambahan 3 elemen sebagai berikut. 1. Perencanaan penjualan dan operasi yang digunakan untuk menyeimbangkan antara permintaan dan persediaan, antarmuka keuangan, kemampuan menerjemahkan rencana operasional dalam bentuk pieces, kilogram, galon, dan satuan lainnya menjadi satuan biaya. Simulasi kemampuan melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban yang mungkin diterapkan dalam satuan unit maupun uang. Next. Yang keempat, Enterprise Resource Planning 1990. Pada awal tahun 1990-an muncul sistem ERP yang merupakan pengembangan dari MRP2 dengan ruang lingkup yang lebih luas serta penambahan beberapa modul, keuangan, proses produksi, distribusi, dan keuangan sehingga memudahkan perusahaan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu yang kelima, perkembangan ERP, Extend ERP atau ERP2 pada tahun 2000. Generasi ini diluncurkan pada tahun 2000, perluasan dari sistem ERP sebelumnya, menambahkan fungsi area pada sales marketing dan customer support sehingga mampu menjembatani komunikasi dengan supplier dan konsumennya. Next. Selanjutnya yaitu manfaat dan implementasi ERP. Yang pertama yaitu terintegrasi, mengintegrasikan antar bagian atau individu dalam proses bisnis dengan lebih mudah. Yang kedua yaitu dapat membantu dalam perencanaan bisnis agar lebih valid dan terukur sehingga bisa meningkatkan daya saing bisnis. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis. Karena pekerjaan yang semulanya dikerjakan secara manual dan membutuhkan waktu yang lama, bisa dikerjakan secara lebih cepat dengan menggunakan ERP. Yang keempat yaitu menyederhanakan proses bisnis. Suatu proses bisnis yang memerlukan beberapa langkah untuk menyelesaikannya, kini bisa dijadikan lebih sederhana prosesnya dan lebih akurat dan cepat. Yang kelima yaitu menghemat biaya. Karena proses bisnis dilakukan secara otomatis, maka akan menekan biaya pengeluaran seperti gaji karyawan atau biaya untuk membeli alat atau software untuk mendukung proses bisnis. Yang keenam, dapat memaksimalkan produktivitas. Karena sebagian pekerjaan sudah dikerjakan secara otomatis, maka karyawan bisa lebih fokus dengan pekerjaan yang lainnya atau lebih punya banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Yang ketujuh yaitu meningkatkan pelayanan. Karena pemilik bisnis dapat melihat informasi atau riwayat pelanggan, sehingga dari situ pemilik bisnis dapat memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Dengan begitu bisa membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.